Segera setelah saya memasuki gerbang kuno ini, saya menemukan alur cerita yang tidak dapat dijelaskan. Jika Xiao Yan tidak mengingatkanku, Zonggu belum ingat. Zonggu segera membalikkan telapak tangannya. Slip giok muncul begitu saja di telapak tangannya. Saat pertama saya mengeluarkannya, Zonggu menyerahkan slip giok itu langsung kepada Xiao Yan. Anda mungkin perlu menyamar di luar, tapi di sini Jongkook menyadari siapa bos sebenarnya. Xiao Yan mengambil slip giok itu, kemudian jiwa menghilang ke dalamnya, dan pada saat ini Xiao Yan menyadari sesuatu yang aneh pada slip giok itu adalah nafas jiwa, itu hanya sekilas. Pada saat yang sama di kompas cahaya biru di luar gerbang kuno, sosok cantik yang duduk bersila di antara mereka perlahan membuka mata indahnya, cahaya di matanya sedikit berkedip, seperti yang diharapkan. Tapi siapa kamu? Petik 2. Meski penampilannya tidak ada bandingannya, namun temperamen yang terpancar di antara kedua alis jarang terjadi, di dunia. Di sela-sela gumaman cahaya keemasan menyambar lagi, di udara. Momen berikutnya menyelimuti tubuh Qian Ying Wei Feng dan Lu Ya sedikit terkejut saat melihat ini. Sosok cantik yang diselimuti cahaya keemasan itu tak lain adalah Yu Yan. Keduanya tidak menyangka Yu Yan juga akan memilih untuk memasuki gerbang kuno ini. Wei Feng dan Lu Ya saling berpandangan, tak satu pun dari mereka ingin terlibat. Tidak ada yang tahu apa yang ada di gerbang kuno, mereka hanya tahu pasukan mana yang paling banyak, hanya sedikit orang yang bisa keluar dengan lancar. Meskipun ini bukanlah tempat yang sangat berbahaya, namun keduanya tetap tidak mau mengambil risiko terlebih lagi. Mereka tidak memiliki orde kuno keabadian dan iblis di tangan mereka. Maka kita hanya bisa mengemban tugas menjaga. Dan di atas kompas sosok-sosok itu duduk bersila. Dia juga dipilih oleh Jin Guang segera setelah itu. Mereka semua berhasil memasuki gerbang kuno. Di dunia yang luas, Xiao Yan memegang slip giok di tangannya. Dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Meski nafas jiwa cepat berlalu, namun, pancaran nafas jiwa ini masih ditangkap oleh Xiao Yan. Slip giok itu dikeluarkan oleh Lu Ya, maka kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan Lu Ya. Lu Ya tidak menunjukkan kecurigaan padaku Wei Feng, bahkan lebih mungkin dibandingkan, jika slip giok asli adalah konspirasi, maka orang yang paling mungkin adalah wanita itu, Tuhan bernama Yu Yan. Tetapi nafas jiwa ini tidak mengunci posisi saya. Bahkan hanya untuk menyegel slip giok ini, namun kali ini ada beberapa kesalahan perhitungan. Bagaimanapun, Zonggu harus pergi dan memeriksa slip gioknya. Dan sekarang ini lalu aku khawatir aku tidak bisa menyembunyikan identitasku. Xiao Yan menarik napas dingin. Memikirkan perilaku aneh Yu Yan sebelumnya, kecurigaannya adalah yang terbesar. Jika begitu, Yu Yan mungkin telah mengetahui Xiao Yan sejak berada di alam iblis Halloween, tapi dia tidak mengungkapkannya. Pasti ada alasannya. Mungkinkah wanita ini punya rencana lain untukku? Mengetahui identitas saya, itu karena kamu tahu aku datang ke sini. Itukah sebabnya aku tidak sengaja mengungkapkannya? Xiao Yan mempunyai beberapa perhitungan dalam pikirannya. Tapi yang terakhir ini sangat kuat, jauh di atasnya. Meski tebakan Xiao Yan benar, jika dia benar-benar ingin berkomplot melawan Xiao Yan, jadi saat ini, Xiao Yan sudah memasuki permainan. Tapi sekarang tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, tidak ada kekuatan yang kuat, maka itu hanya bisa direduksi menjadi bidak catur. Izinkan saya menjelaskan secara singkat kepada Anda tugas-tugas di slip giok. Sebanyak 3 orang perlu dibunuh. Ambil harta karun, Zidian, Yindian, Wudian. Bunuh tuan dari 3 istana, rebut harta karun, bernama Pilar Tianjun, gumam Xiao Yan. Informasi ini sangat sulit untuk diucapkan, dan bahkan lebih tidak mengerti lagi. Hanya ada pesan teks sederhana di slip giok, tidak cukup spesifik. Saya tidak menyangka akan sama dengan rumor yang beredar. Saya mendengar bahwa ada 11 aula di alam besar. Terbagi menjadi Didianzi, Yin, Chen, Wu, Shen dan suku Tiandian A, B, E, Wu, Geng, Ren, dan 11 aula ini juga merupakan peringkat garis keturunan klan Cimi.
Istana bawah tanah berada di urutan kedua dipimpin oleh Tian Dian. Istana surgawi adalah tempat garis keturunan inti klan Cimi berada. Apakah kamu masih memiliki reservasi sekarang? Zonggu banyak bicara. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Saya tidak menyangka klan Cimi menjadi begitu kacau. Namun ada hierarki yang ketat di dunia kita. Tanpa basa-basi ayo berangkat, tidak menutup kemungkinan beberapa rekan kita akan mendapat tugas yang sama. Xiao Yan melihat ke kejauhan segera berkata mereka bertiga mengangguk. Itu semua tergantung pengaturan Xiao Yan, hanya saja sekarang kami belum punya petanya bagaimana memilih jalan ke depan. Long Biao tiba-tiba berkata pada saat ini, sepertinya ini memang sebuah masalah dan pada saat ini Jin Dongming mendatangi tubuh pria berjubah putih, mencari tubuhnya untuk sementara waktu dia benar-benar menemukan gulungan kulit di lengan jubahnya. Kemudian buka gulungan kulitnya meski tidak terlalu jelas tapi itu memang sebuah peta. Xiao Yan hanya mencari Naji sebelumnya saya melihat gulungan kulit diserahkan oleh Jin Dongming. Alis Xiao Yan terangkat, pikiran klan Cimi benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Biasanya, barang-barang seperti itu akan ditempatkan di dalam ring untuk disimpan. Namun orang ini justru sebaliknya, dia menaruhnya dengan santai di lengan baju dan jubahnya. Ambil peta gulir kulit ikuti, alam besar tidaklah rumit sama sekali, saya hanya tidak tahu apakah itu disengaja atau hanya sekedar memo. Di peta gulir kulit ini hanya Zidian, Yindian, Cendian, Wudian, Sendian dan Sudian yang ditandai. 6 istana milik Istana Bumi dan misinya adalah 3 aula di antara aula bumi. Xiao Yan melihat sekeliling dari waktu ke waktu sampai mereka secara kasar menentukan lokasinya, lalu matanya sedikit menyipit pilih arah, ayo pergi meninggalkan, sebelum pergi Long Biao sekali lagi belajar dari Jin Dongming mereka kembali menggeledah tubuh pria berjubah putih itu. Baru setelah memastikan tidak ada yang lain, barulah Anda mengeritingkan bibir. Kemudian mereka berempat berubah menjadi Chang Hong melarikan diri ke kejauhan. Meski tidak ada larangan terbang di dunia yang bertentangan dengan langit, tapi itu membatasi ketinggian setelah dipromosikan menjadi Baizang, tidak bisa naik lebih jauh lagi dan tidak lama setelah keempat orang itu terbang, tubuh pria berjubah putih tergeletak tak bergerak di tanah lubang darah di dadanya sembuh dengan kecepatan yang menghancurkan, segera kelopak matanya bergerak sedikit sesaat kemudian dia berdiri dibangkitkan. Xiao Yan pasti akan terkejut jika melihat adegan ini. Meski tidak hancur namun jiwanya hancur tidak ada kemungkinan kebangkitan sama sekali, tapi dia dibangkitkan begitu saja dan gulungan kulit yang awalnya diambil oleh Xiao Yan bersatu kembali di tangannya, kemudian dia dimasukkan ke dalam jubah berlengan oleh pria berjubah putih. Setelah itu, dia berdiri tak bergerak di tempat terpencil ini. Seolah menunggu. 4 pelangi berlari kencang dan memicu gelombang angin kencang. Sangat cepat tak lama kemudian mereka berempat melayang di udara. Melihat ke bawah ini adalah cekungan lembah di cekungan ini terdapat istana-istana yang berdiri, tampak gemilang tapi saya tidak tahu kenapa ketika saya melihatnya, saya merasakan debu. Kenapa istana ini terlihat seperti Fata Morgana di gurun pasir? Long Biao menyilangkan tangannya dan berkata sambil berpikir. Xiao Yan tentu saja merasakan hal yang sama semua seutuhnya rasanya tidak nyata.